Terima kasih Saki. Wow. Aku tadi tuh menyimak every single details kayaknya. Dan jadi pengen dapat beasiswa lagi nih. Oh, Mas Andi mau pilih apa Mas Andi kalau ada cari beasiswa lagi? Meskipun saya tahu usia. Tapi kan wajah nggak terlalu tua lah ya. Pilih apa Mas Andi? Penasaran nih jadinya. Aku kayaknya pengen mencoba ini deh, Fulbright. Wah, ini yang malah dihindari. Karena paling menantang soal itu. Jadi wah, justru nyari tantangan ya. pengen ketemu Obama. Asik. Yang paling pengen hindari apa Mas? Oh, dihindari ya. Jujur Mas. Jujur ya nih ya. Sebenarnya nggak ada banget sih yang pengen dihindari, tapi ya, yang diantara. Yang sulit masuk tuh tetap Chevening sih. Aku trauma soalnya. Oke, karena trauma ditolak Chevening. Pernah ditolak. Oke. Jadi dari semua narasumber ini menurut saya yang paling hebat tuh Mbak Mutia. Ini personal. Karena ada dendam ini sama Chevening. Oke, monggo Mas Andi. Ya, matur nuwun sangat Zaki. Saya mau sampaikan terima kasih dulu Mas Sayen, thank you banget paparannya, Mbak Mutia, ada Pandu, ada Dika tadi ya, ada Mbak Dewi juga. Mbak Dewi ini menginspirasi saya untuk menjadi lebih muda lagi biar bisa dapat Fulbright. Oke, ditugaskan Zaki, jadi saya akan ini ya, pakai PowerPoint ya supaya kelihatan serius gitu menyambut Gawin. Gini, kita tadi sudah ini teman-teman sekalian, kita tadi sudah mendengar banyak sekali dari narasumber kita. Ada satu kesan di mana bahwa yang mendapatkan beasiswa itu keren-keren, hebat-hebat. Itu tidak saya bantah, itu betul juga. Tapi saya ingin mengajak teman-teman sekarang untuk mengingat hal-hal yang di luar itu. Coba renungkan yang lagi sekolah ya terutama ya. Atau yang sudah sekolah, sudah kuliah 1. Coba ingat nama dosen kita yang lulusan luar negeri. Pasti ada beberapa tuh di kampus kita kan. Setuju nggak teman-teman bahwa sebenarnya beliau itu nggak hebat-hebat amat? Atau pernah nggak bahkan teman-teman mikir gini, hah, bener ya? Bapak ini sekolah di luar negeri dulu. Pernah mungkin kita mikir gitu kan? Walaupun kita tidak keluarkan kata-kata itu. Walaupun itu terjadi kenakalan kita dalam hati gitu ya. Tenangnya Ki, masa sih Bapak ini lulusan Amerika? Kayaknya nggak pantas deh. Mungkin kita pernah mikir begitu. Think about that, dan saya pun juga merasakan itu. Artinya begini, ketika saya dulu sekolah ke Australia misalnya, atau ketemu orang-orang, nyun sewu nih, saya mau cerita sedikit. Saya dulu ke 5 benua keliling tuh ketika saya sekolah di luar negeri. Yang saya ketemu banyak sekali mahasiswa Indonesia di semua negara. Dan ada satu hal yang kemudian selalu membuat saya terkejut adalah, ternyata Mas ini bisa dapat beasiswa ya? Atau Mbak ini ternyata bisa dapat beasiswa ya? Bukan dalam rangka menghina, tetapi itu menyadarkan saya begini. Ternyata yang dapat beasiswa itu adalah orang-orang biasa sebenarnya. Tapi pejuang gitu. Jadi itu yang menurut saya itu kita perlu banget pahami agar kita tidak terjebak pada satu pemahaman bahwa kita harus hebat banget untuk bisa dapat beasiswa. Itu yang terjadi pada teman-teman kita, para dosen-dosen kita juga. Saya mau cerita dulu sekarang. Tahun 2002, saya melamar beasiswa. Dan ini adalah saya. 1,2 itu adalah IP yang pernah saya raih di semester 5. Saya yakin nih di antara penerima beasiswa ini nggak ada yang IP-nya ngalahin saya nih dalam hal kecilnya gitu ya. 1,2 loh pernah IP saya. Saya pernah dapat nilai D di transkrip saya yang ada sampai sekarang berarti. Saya tidak punya pengalaman riset ketika saya melamar S2, sama sekali nggak ada kecuali skripsi. Yang artinya saya juga tidak punya karya-karya yang signifikan, tidak juga punya pengalaman. So it was me in 2002 when I applied for AS atau ADS waktu itu namanya. Sebenarnya ada banyak sekali hal yang membuat saya harusnya tidak diterima kalau melihat dari fakta ini. Tapi ternyata diberi kesempatan oleh Tuhan pada saya gitu. Jadi artinya kalau saya mendapat kesempatan, teman-teman yang ada di depan saya ini harusnya memiliki juga kesempatan yang sama. Itu yang mau saya ceritakan. Berikutnya, kita kadang-kadang mikir IP-nya harus tinggi ya kalau sekolah S2 atau S3 atau dapat beasiswa. Ternyata enggak juga. Tadi Pandu udah cerita juga mungkin. IP-nya ternyata 2,9 bisa, 2,75 juga bisa. Kalau kita berasal dari kawasan segala macam. Kalau mau ke Australia, IP itu memang penting, tapi dia tidak selalu harus tinggi banget ketika mau dapat beasiswa. Itu fakta yang harus teman-teman pikirin juga, harus teman-teman jadikan satu motivasi gitu.
Lalu pertanyaan sekarang kemana? Kalau saya tanya ini peta apa, biasanya orang jawab tuh ada yang bingung, ada yang jawab ini kebalik ya, gitu. Peta dunia kebalik dibilangnya. Padahal dunia itu kan bulat kan. Kalau bumi itu bulat, kenapa kita bisa bilang petanya kebalik? Gitu kan? Tergantung dari mana kita ngelihatnya. Jadi yang saya mau ceritakan adalah kita kadang-kadang mengatakan ini kebalik karena ini berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Rupanya seperti itu juga kita melihat dunia selama ini. Jika dia berbeda dengan apa yang kita pahami, kita pikir dia salah atau kita pikir dia tidak begitu bagus. Itu juga yang ingin saya ceritakan ke teman-teman ketika ditanya kemana mau sekolahnya, mungkin kita bagusnya membuka diri lebih lebar gitu kepala kita. Bahwa sekolah itu bukan hanya di Amerika Utara, Eropa dan Australia atau Jepang misalnya. Ada 190 lebih negara di dunia ini yang menjadi tempat yang sangat menarik untuk kita belajar. Kenapa kita tidak milih ASEAN misalnya? Yang satu secara kultur dia dekat sekali, kalau nanti kita habis sekolah kita kerjasama bisa lebih gampang. Yang aplikasinya bisa lebih mudah karena kulturnya mirip misalnya begitu. Jadi mulai sekarang saya membayangkan teman-teman membuka diri terhadap macam opsi sehingga opsinya itu menjadi lebar sekali, sangat lebar. Nah, kalau ditanya apa yang didapatkan dari beasiswa, pasti akan mendapatkan pencerahan, kemajuan, dan segala macam. Tapi kita tahu kok sebenarnya ini tidak datang tiba-tiba. Kita mengalami kegagalan setiap hari atau setiap saat bahkan. Atau sering sekali gitu. Tidak saja ketika kita mulai beasiswa, ketika kita menjalani pun seperti itu. Kalau saya ketemu dengan orang yang lagi S3 sekarang, isinya pasti satu yang sama, mengeluh, karena memang dia merasa berat sekali. Saya punya satu cerita. Hidup kita sekolah itu seperti kita ada di pantai, lalu ada orang yang iseng banget menimbun kaki kita. Gitu. Bayangkan kita pakai sendal atau pakai sepatu, ada orang yang menimbun kaki kita dengan pasir. Kita pasti merasa tidak nyaman. Lalu ketidaknyamanan itu membuat kita kemudian menepiskan pasir itu dari kaki kita. Setelah agak bersih sedikit, ternyata ada orang lagi yang menimbun kaki kita. Kita tepiskan lagi. Dan kita kesel banget digituin. Kita lakukan lagi, ditepiskan lagi, ditimbun lagi, dan segala macam. Sampai kemudian suatu titik tertentu karena kita udah kesel, udah menepiskan kaki kita untuk membersihkan dari pasir itu, tiba-tiba kita baru sadar kita telah berdiri di tumpukan pasir yang tinggi. Karena apa yang ditimbun di kaki kita itu akhirnya menjadi fondasi untuk kita berdiri. Tiba-tiba kita berdiri di suatu tempat yang lebih tinggi, sehingga kita melihat ke sekeliling kita, oh ada banyak hal yang tadinya tidak saya lihat, sekarang bisa saya lihat, karena ada pasir yang ditimbun di bawah kaki saya. Pendidikan itu seperti itu. Dia menimbun ketidaknyamanan di kaki kita, tapi kemudian kita berdiri di atasnya, lalu bisa membuat kita bisa lebih luas. Pendidikan itu akarnya pahit, tapi buahnya manis sekali. Itu yang saya rasakan selama ini. Apa benefitnya kalau kita mendapatkan beasiswa? Banyak orang tanya gitu ke saya, padahal sebenarnya mau ditanyakan bukan benefitnya, tapi profitnya. Tapi nggak jujur nanya gitu ya. Satu, orang yang sekolah bisa pulang beli rumah, walaupun mungkin rumahnya nggak seperti ini ya, pokoknya rumah lah. Gitu. Ada orang bisa pulang beli mobil, mobilnya nggak begini juga, tapi beli mobil lah. Itu fakta. Tapi mungkin teman-teman tidak menjadikan itu sebagai motivasi utama, silahkan, tentu itu ideal. Tapi faktanya adalah tidak sedikit orang yang memang melihat ini sebagai salah satu hal positif atau hal yang membuat dia kemudian bekerja lebih keras. Why not? Dan saya tidak akan menafikan hal itu. Gitu. Jadi artinya pahami apa benefitnya, apa profitnya, itu mungkin yang akan membuat kita berjuang lebih keras. Pengen punya anak yang lahir di Sydney atau di Jepang atau di Inggris atau pengen bahasa Inggris anaknya lebih bagus dari bapaknya, itu mungkin juga satu motivasi yang bagi saya itu priceless. Kenapa? Karena membuat anak saya berbahasa Inggris lebih bagus dari bapaknya itu mahal mungkin kalau di Indonesia. Tapi karena dia ikut ke Australia, maka dia akan mendapatkan itu secara alami. Dan kalau keluarga adalah salah satu hal yang benar-benar membuat kita ingin berjuang, maka motivasi ini menjadi tepat. Atau ingin keliling dunia, atau ingin datang ke tempat-tempat lain. Saya punya satu cerita, satu hari saya diundang ke Monaco untuk memberikan satu presentasi. Tapi masalahnya adalah, saya tidak suka dengan makanannya. Masa pagi dikasih pizza, sore kasih pizza, malam dikasih pizza lagi. Akhirnya saya coba tanya, ini waktu itu saya tahun 2010 saya bicara di Monaco. Saya tanya di mana ada restoran Asia di sini, saya tanya. Restoran Asia ada di yang merah ini tempat saya presentasi. Saya cek pakai Google Maps, ternyata cuma 7 menit jalan kaki. Saya pun jalan ke situ, kemudian nyari makan, tidak ada yang aneh yang terjadi segala macam, bahasanya sama dan segala macam, alamnya sama.
Sampai besoknya saya baru sadar, oh ternyata itu sudah di beda negara. Itu salah satu yang membuat saya terinspirasi gitu dengan perjalanan-perjalanan seperti ini. Bahwa jalan kaki 7 menit di satu belahan dunia itu bisa membuat kita pindah negara. Beda sekali dengan Indonesia misalnya. Saya pernah datang ke sebuah perbatasan di Swiss dan Prancis misalnya, karena di sana ada satu restoran yang ada di tepat di perbatasan. Nggak ada. Nggak ada yang tanya visa, nggak ada yang tanya paspor, nggak ada yang tanya KTP. Ketika saya tanya pada mbaknya, ini batasnya di mana? Katanya ini di perbatasan. Dia bilang, Bapak sedang berdiri di garis batas sekarang. Jadi kasirnya itu garis batas. Ternyata begitu saya cek di belakangnya itu ternyata ada bendera Prancis, bendera Swiss. Gitu. Jadi pole ini atau tiang ini adalah garis batas. Yang paling menarik adalah ketika saya bayar pesanan saya, dia tanya, Bapak mau duduk di Prancis apa di Swiss? Sebuah pengalaman yang tidak akan bisa saya dapatkan di Indonesia. Saya tidak pernah ditanya selama ini mau duduk di Kulon Progo apa di Purworejo gitu misalnya. Karena nggak ada situasi itu di negeri kita. Gitu. Itu membuat saya merasa benefitnya beyond academic. Apa yang menjadi benang merah setelah dari kita dengarkan dari para pembicara yang sangat keren itu? Pertama, orang yang mendapatkan beasiswa adalah orang yang believe, percaya. Percaya bahwa dia punya sesuatu, dia pengen sesuatu, dia bisa melakukan sesuatu. Tapi setelah percaya, itu nggak cukup, dia harus mengerti. Mengerti itu diperoleh dengan cara apa? Dengan belajar yang baik. Baca buku panduannya dan segala macam. Setelah itu, setelah dia mengerti, dia harus take action. Kalau memang kurang GMAT-nya dan GRE-nya dan TOEFL-nya, ya kursus. Nah, kalau kemudian di tengah jalan menemukan kesulitan, bangun lagi. Endurance. Itu penting sekali. Dan di luar semua itu menurut saya adalah yang penting, are you a storyteller? Teman-teman orang yang harus bisa bercerita tentang bidang itu sendiri. Jadi pelajari bercerita kepada manusia biasa. Itu kalau saya ceritakan kepada mahasiswa saya. Dan setelah itu yang terakhir adalah it's beyond academic. Selalu itu tentang beyond academic. Tidak pernah ada orang yang ceritanya IP-nya 4 hanya dengan modal itu dia bisa dapat beasiswa. It has to be beyond academic. Leadership menjadi beda, multidisiplin dan segala macam. Dan yang penting kalau nanti gagal, jangan baperan. Karena orang yang dapat beasiswa itu nggak baperan, tapi berperan. Terima kasih dan good luck. Kita ketemu lagi di Inggris atau di Amerika atau di Selandia Baru. I don't know. Thank you so much, Saki.